Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puan Marcelia dari kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri pubertas pada laki-laki dan perempuan. Sebelumnya, apa sih itu pubertas? Masa pubertas adalah transisi dari masa anak-anak menuju dewasa di mana terjadi percepatan pertumbuhan, timbul ciri-ciri sekunder, tercapai fertilisasi dan perubahan psikologis yang mencolok. Pubertas adalah proses kematangan dan pertumbuhan yang terjadi ketika organ-organ reproduksi mulai berfungsi dan karakteristik seks sekunder mulai muncul. Perubahan fisik yang paling terlihat ialah terjadinya kematangan pada organ-organ untuk mencapai kemampuan untuk bereproduksi. Selanjutnya yaitu adalah masa puber. Masa puber dibagi menjadi 3 tahap, yaitu tahap yang pertama adalah tahap prapuber. Pada tahap ini terjadi tumpang tindih 1 atau 2 tahun pada masa kanak-kanak. Pada saat anak-anak dianggap sebagai masa prapuber, yaitu bukanlah seorang anak-anak, tetapi belum juga disebut sebagai seorang remaja, tetapi disebut sebagai tahap pematangan. Tahap yang kedua yaitu adalah tahap puber. Tahap ini terjadi pada garis pembagi antara masa kanak-kanak dengan masa remaja, di mana pada masa ini perempuan mengalami haid dan laki-laki mengalami mimpi basah pertama. Yang ketiga yaitu tahap pasca puber. Tahap ini tumpang tindih dengan tahun pertama atau tahun kedua remaja. Selama tahap ini ciri-ciri seks sekunder telah berkembang baik dan organ-organ seks telah berkembang dengan matang. Selanjutnya yaitu ada mekanisme pubertas. Pubertas dimulai ketika bagian otak yang disebut hipotalamus mulai melepaskan hormon yang disebut dengan GnRH. GnRH kemudian memberi sinyal kelenjar hipofisis untuk melepaskan 2 hormon yaitu LH dan FSH untuk memulai perkembangan seksual. Sebuah studi yang telah didanai sebagian oleh NICHD telah mendefinisikan gen yang tampaknya menjadi sinyal penting bagi awal pubertas. Tanpa salinan gen tersebut yang dikenal dengan gen GPR54, tampaknya manusia tidak dapat melakukan pubertas secara normal. Selanjutnya, saya Risa Lutfisari akan menjelaskan mengenai pubertas pada perempuan. Pubertas pada perempuan ini dimulai lebih awal dibandingkan dengan pubertas pada laki-laki, sekitar 1-2 tahunan. Nah, kemudian apa saja sih yang dialami oleh perempuan ketika dia sedang berada di masa pubertas? Ciri-ciri apa saja sih yang dimilikinya? Yang pertama, dia payudaranya akan membesar dan terkadang akan terasa lembut. Perubahan ini terjadi bisa pada salah satu payudaranya terlebih dahulu dan bagian lainnya akan menyusul. Kemudian yang kedua, akan tumbuh rambut di daerah kemaluan, tangan, dan kaki. Kemudian selanjutnya akan muncul jerawat dan dia akan mengalami menstruasi. Suaranya juga akan lebih nyaring. Kemudian akan tumbuh lebih tinggi. Nah, ketika seorang perempuan itu sudah mengalami masa pubertas, maka otomatis organ seksual itu sudah berfungsi dan proses menstruasi juga akan berjalan. Ketika periode menstruasi itu dimulai, maka kehamilan pun akan dapat terjadi. Alat kelamin perempuan akan mengeluarkan cairan yang mengindikasikan bahwa organ seksual mereka itu sudah aktif. Kemudian, selain perubahan fisik, ciri-ciri pubertas pada perempuan juga dapat dilihat dari perubahan emosionalnya. Salah satunya yang terjadi adalah rasa ketidaknyamanan, terutama ketika mereka sedang menstruasi. Tetapi, hal ini wajar. Kenapa wajar? Karena kadar hormon yang fluktuatif selama menstruasi. Saya Dorothea Bania, di sini saya akan menjelaskan mengenai siklus menstruasi. Pengertiannya yaitu siklus menstruasi adalah perubahan dalam tubuh wanita, khususnya pada organ reproduksi. Jadi menstruasi itu terjadi ketika lapisan rahim atau endometrium ini yang menebal akhirnya akan luruh karena tidak terjadinya pembuahan pada sel telur. Siklus menstruasi ini berbeda-beda pada setiap orang, bisa mencapai 23-35 hari, ada yang cuma 28 hari. Adapun fase-fase dalam siklus menstruasi yaitu yang pertama ada fase menstruasi. Fase ini terjadi pada hari ke-3 sampai ke-7. Lalu lapisan dinding rahim ini akan luruh menjadi darah dan menstruasi ini yang keluar ini sekitar
30-40 mili pada tiap siklus menstruasi. Pada hari ketiga, darah itu akan keluar lebih banyak. Lalu wanita ini akan merasakan nyeri, kram pada bagian panggul, kaki, dan pinggul. Lalu luruhnya lapisan dinding rahim ini disebabkan karena kadar estrogen dan progesteron ini menurun. Lalu secara bersamaan itu kadar hormon FSH ini akan meningkat dan memancing perkembangan 5-20 folikel atau indung telur di dalam ovarium. Selama masa menstruasi ini hormon estrogen akan rendah, maka tak heran jika wanita ini sedang menstruasi akan mudah tersinggung atau emosi pada saat menstruasi. Lalu pada fase yang kedua yaitu namanya fase praovulasi dan ovulasi. Pada fase ini lapisan dinding rahim yang tadinya sempat luruh akan mulai menebal kembali. Lapisan dinding rahim ini sangatlah tipis sehingga sperma dapat melewati lapisan ini dengan mudah dan bertahan sampai 5 hari. Lalu selanjutnya proses penebalan rahim ini akan dipicu oleh peningkatan hormon dan ovulasi pada setiap perempuan itu tidaklah sama. Ovulasi atau pembuahan ini tergantung pada setiap wanitanya. Tergantung pada penurunan berat badan. Faktornya itu ada penurunan berat badan, stres, sakit, diet, atau olahraga. Fase yang ketiga yaitu fase pramenstruasi. Pada lapisan dinding rahim ini akan menebal. Hal ini dikarenakan folikel yang tadinya telah pecah dan akan mengeluarkan sel telur lalu membentuk korpus luteum. Korpus luteum ini akan memproduksi progesteron yang membuat lapisan dinding rahim ini makin tebal. Jika tidak terjadinya pembuahan, maka menstruasi ini akan terulang kembali. Begitu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh partner saya. Gangguan pubertas. Secara umum, gangguan pubertas dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada pubertas precox. Pubertas dini pada anak yang timbul pada ciri-ciri seksual sekunder sebelum usia 8 tahun pada pubertas anak perempuan dan sebelum usia 9 tahun pada anak laki-laki. Pubertas ini dominan terjadi pada perempuan dibandingkan laki-laki. 1. Kecil masa kehamilan. 2. Penyakit dan ibu selama kehamilan. 3. Menarse ibu yang terjadi lebih awal. 4. Riwayat pubertas awal pada keluarga di generasi yang sama. Pubertas tarda. Pubertas terlambat adalah tidak ditemukannya ciri-ciri seksual sekunder pada anak perempuan berusia 13 tahun. Adanya pubertas testis pada usia 14 tahun. Kedua, waktu lebih dari 5 tahun antara mulai berkembang genital hingga sempurna. Pubertas pada anak yang terjadi sebelum waktunya disebut dengan pubertas dini. Masa pubertas dini dibedakan menjadi 3, yaitu ada masa pubertas dini sentral, terjadinya ketika hormon seks dilepaskan terlalu dini. Terus yang kedua itu ada pubertas dini perifer yang terjadi akibat adanya masalah pada organ reproduksi atau ovarium atau testis atau juga kelenjar adrenal. Yang ketiga itu ada masa pubertas tidak lengkap, yaitu kondisi di mana anak banyak memiliki tanda-tanda awal seperti perubahan payudara. Pubertas dini, pertama yaitu munculnya jerawat di wajah. Kedua, pertumbuhan badan jadi lebih pesat. Ketiga, bau badan berubah menjadi seperti orang dewasa. Saya Sri Amelia, saya akan melanjutkan menjelaskan mengenai cara menyikapi masa pubertas ini. Masa pubertas ini dapat disikapi dengan beberapa cara, diantaranya yaitu aspek fisiologis. Anak yang rentan mengalami perubahan suasana hati atau minder dengan temannya dapat diobati dengan secara fisiologis. Bisa juga secara medis, namun pada secara medis ini hanya tentang kematangan lebih cepat. Selanjutnya bisa juga dilakukan dengan cara mengajak anak yang mengalami pubertas dini ini kepada dokter sehingga dapat menjalani perawatan. Selanjutnya yaitu mengenai pencegahan pubertas ini. Pada dasarnya pubertas ini tidak dapat dicegah,
Hal ini dikarenakan akibat kelainan genetik yang diturunkan oleh keluarganya. Namun, pubertas ini juga dapat disebabkan oleh obesitas atau kelebihan berat badan. Maka dari itu, kita harus mencegah pola makan dan rajin berolahraga untuk mencegah. Selanjutnya yaitu mengenai fakta-fakta tentang masa pubertas dini. Yang pertama, masa pubertas dini ditandai sama dengan masa pubertas pada umumnya. Yang kedua, tidak berpengaruh dengan kesehatan. Yang ketiga, tidak ada penyebab khusus yang menyebabkan masa pubertas dini. Dan yang terakhir, peran fisiologis sangat dibutuhkan untuk anak yang mengalami masa pubertas dini.